Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya dari kelompok 8 bersama rekan-rekan saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar mengajar. Anggota dari kelompok 8 itu sendiri yaitu yang pertama ada Mita Izakia, yang kedua Yahya, Afina Yudewanti, dan saya sendiri Muhammad Zaim Umam Al-Ghifari. Oke, materi yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini yang pertama ada pengertian mengajar, langkah-langkah mengajar, pengertian keterampilan dasar mengajar, prinsip keterampilan dasar mengajar, dan yang terakhir ada reward dan punishment. Pengertian mengajar. Kata mengajar berarti usaha untuk menciptakan kondisi yang mendukung berlangsungnya proses belajar. Mengajar merupakan usaha mengorganisasikan lingkungan dengan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan para siswa, sehingga terjadi proses belajar. Mengajar adalah kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada pelajar agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran tersebut. Mengajar mengandung tujuan agar pelajar dapat memperoleh pengetahuan yang kemudian dapat merubah tingkah laku pelajar menjadi lebih baik. Bahan pelajaran yang disampaikan berproses melalui metode tertentu, sehingga dengan metode yang digunakan tujuan pengajaran dapat tercapai. Selanjutnya ada langkah-langkah mengajar menurut Brunner. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif. Yang kelima, ada mengembangkan bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Yang keenam, mengatur topik pembelajaran dari sederhana ke kompleks, dari konkret ke abstrak, dari ikonik ke simbolik. Dan yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Langkah-langkah mengajar secara umum. Yang pertama, tahap pra-instruksional. Tahap pra-instruksional adalah tahap yang ditempuh guru saat memulai proses belajar mengajar. Biasanya diawali dengan menanyakan kehadiran, lalu menanyakan pembahasan terakhir kalinya, mengajukan pertanyaan tentang materi sebelumnya, memberi kesempatan siswa untuk bertanya, dan mengulang kembali materi sebelumnya secara singkat. Tujuan tahapan ini adalah mengungkapkan kembali tanggapan siswa terhadap materi sebelumnya dan menumbuhkan kembali hubungan dengan materi pada hari itu. Yang kedua, tahap instruksional. Tahap instruksional adalah tahap pengajaran atau tahap inti, yaitu memberikan materi pembelajaran yang disusun guru dengan susunan kegiatan. Susunan kegiatan itu adalah menjelaskan tujuan pengajaran yang harus dicapai, menuliskan pokok materi yang akan dibahas, membahas pokok materi yang dituliskan, memberikan contoh konkretnya, menggunakan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan, dan menyimpulkan hasil pembahasan pokok materi. Dan yang ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap evaluasi dan tindak lanjut bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan tahap instruksional. Kegiatan yang dilakukan adalah mengajukan pertanyaan kepada siswa. Apabila kurang dari 70% pertanyaan tidak bisa dijawab siswa, maka guru harus mengulang materi yang disampaikan. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk memperkaya pengetahuan dan mengakhiri pembelajaran dengan memberitahu materi yang akan diberitahukan berikutnya. Pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau generic teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behavior yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaiswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan yang bersifat generik atau yang harus dikuasai oleh setiap guru, terlepas dari tingkat kelas dan mata pelajaran yang diajarkan. Keterampilan dasar mengajar merupakan perbuatan kompleks yang berarti penggunaan secara integratif sejumlah komponen yang terkandung dalam perbuatan mengajar untuk menyampaikan pesan pengajaran.
Prinsip keterampilan dasar mengajar ada 5. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran merupakan usaha guru dalam memberi arahan mengenai materi yang akan disampaikan kepada siswa. Sedangkan keterampilan menutup pembelajaran adalah keterampilan membantu peserta didik dalam menentukan konsep, prinsip, dan prosedur dari inti pokok yang telah dipelajari. Yang kedua, keterampilan menjelaskan, yaitu sebuah keterampilan dalam menyajikan bahan ajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai salah satu kesatuan sehingga mudah dipahami peserta didik. Yang ketiga, keterampilan bertanya, yaitu pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan respon dari peserta didik. Yang keempat, kemampuan memberi penguatan, yaitu sebuah tindakan terhadap suatu perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku. Yang kelima, keterampilan dalam mengelola kelas, yaitu keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan memperhatikan komponen keterampilan yang berbeda. Selanjutnya, reward dan punishment. Reward atau ganjaran adalah segala yang diberikan guru berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan dan diberikan kepada siswa atas hasil baik yang telah dicapai dalam pembelajaran. Tujuan memberikan reward agar siswa melakukan perbuatan terpuji dan berusaha meningkatkannya. Punishment. Punishment adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang lebih benar, bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas. Punishment yang diberikan bukan untuk membalas dendam, namun untuk memperbaiki perilaku siswa ke arah yang lebih baik dan memotivasi siswa. Dapat dikatakan, punishment adalah imbalan untuk perilaku negatif. Jadi, reward dan punishment adalah alat pendidikan yang represif. Namun, keduanya memiliki prinsip yang bertentangan. Dengan kedua hal ini, maka diharapkan seluruh siswa dapat berperilaku ke arah yang positif, baik yang sudah melenceng maupun yang belum melenceng. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.